Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Semerdu Tangis Bayi. Dalam seri ke-541 ini didukung oleh para pemain. Naryo sebagai Raja Giri, Anis Yuliatri sebagai Simah, Dedi sebagai Sawer, Suryadin sebagai Bagaskoro, Jumali sebagai Pangeran Pekik, Narto Bantul sebagai Ronggo Lelono, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pangeran Pekik benar-benar murka, marah bercampur sedih. Kekalahan di Wiro Saban sungguh memukulnya. Lebih-lebih ia sendiri tidak berani turun di medan perang. Sementara orang-orangnya kalang kabut dan prajurit-prajurit yang maju di Wiro Saban tak satu pun yang tersisa. Aku sulit menerima semua ini, Bagaskoro. Aku belum siap menerima kekalahan. Namun pendapatmu bisa kupertimbangkan dan bisa kuterima dengan akal sehat. Baiklah. Segera kau hubungi seluruh adipati di bawah kekuasaan Surabaya. Kanjeng Pangeran, kalau ini masalah yang sangat resmi, mohon Kanjeng Pangeran sudi mengedarkan surat perintah negara. Baik, Bagaskoro. Dan aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kanjeng Pangeran tahu bahwa untuk mengeluarkan edaran negara, butuh materai istana yang hanya ada di tangan Eyang Giri. Aku akan berusaha untuk menemui Kanjeng Romo. Tapi, Kanjeng Pangeran, hamba mohon, Kanjeng Pangeran tidak ragu-ragu di dalam melangkah. Hamba tidak ingin masalah ini berkepanjangan. Pekik menginginkan materai istana. Untuk apa? Untuk apa ya perlu materai itu, istriku? Kanjeng Sinuwun, Putranda Pekik menginginkan stempel atau materai istana itu untuk menghimpun para adipati kekuasaan Surabaya. Akankah banjir darah terjadi di sini? Aku terlalu letih. Dan penciumanku kini pun sudah mati. Aku berat sekali menyerahkan materai istana pada putraku Pekik. Kanjeng Sinuwun. Ya, mengapa ia mau menghimpun orang-orang kita kalau tidak untuk peperangan? Putranda Pekik juga menginginkan doa restu Kanjeng Sinuwun agar langkah-langkahnya mendapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Tuhan tidak akan memperkenankannya. Sebab sejak awal langkah-langkahnya telah salah. Aku sudah tidak bisa memberikan materai istana. Materai kerajaan hanya bisa digunakan untuk jalan perdamaian. Kalau masalah seperti ini berat
Nyai Ayu istriku. Kau tahu, aku sendiri sudah enggan untuk bertemu dengannya. Aku sudah tidak mau bicara lagi dengannya. Sebab ia bermain-main dengan cucuran darah. Aku tidak bisa, istriku. Lalu apa yang harus hamba lakukan? Dan apa yang harus hamba katakan pada Putranda Pekik? Katakan, aku tidak bisa menyerahkan materai kerajaan. Kecuali aku sudah mati. Purbowa Seso, ku serahkan semua kepadamu. Aku tidak mau memikirkannya, Nyai. Sementara itu di tepian Kali Brantas atau Sungai Andoko, terlihat seorang perempuan berkerudung hitam menabur-naburkan bunga ke kali sambil berlinangan air mata. Kakang, ku taburkan kembang ini untukmu. Jasamu begitu harum. Kakang, andaikan kau tidak secepat ini meninggalkanku, tentu saja ku rasakan kebahagiaan. Kakang, benihmu yang ada di perutku ini, Kakang, aku pelihara dengan siapa? Kakang, ku relakan kepergianmu. Kakang, kiranya Tuhan menerimamu di sisinya. Kakang. Apa yang kau lakukan di sini? Untuk apa kau ada di sini? Siapa kau? Siapa yang memanggilku? Aku yang memanggil. Aku di sini. Kau? Aku mendengarkan suaramu di sana. Nampakkanlah dirimu. Aku ingin melihatmu. Tapi kau harus berjanji. Berjanji? Iya, kau harus berjanji padaku. Kau tidak meninggalkan aku apabila aku menampakkan diri. Mengapa aku takut? Kalau kau manusia, tentu aku tidak takut. Katakan siapa dirimu dan tunjukkanlah wujudmu padaku. Aku adalah korban perang di Kali Andoko ini. Nampakkanlah dirimu. Dan di mana kau berada? Aku tidak bisa melihatmu. Simah kaget sekali saat melihat kecipak air di Kali Brantas. Ia seperti melihat sesuatu, namun bayangan itu lenyap kembali di dalam air. Ia melongo, ia melotot, dan ia mundur beberapa langkah melihat gelombang dan riak Kali Brantas.
Simah benar-benar tidak tahu siapa yang mengajaknya bicara. Ia hanya bisa melotot dan melongo. Ia memperhatikan kecipak air kali Brantas yang semula tenang, kini nampak bergelombang. Ia pelototkan mata dan melihat ke arah kali Brantas yang terus bergelombang. Kisana, siapakah dirimu? Siapa dirimu? Aku. Ya, kau akan tahu siapakah aku. Kau ada di air. Kau manusia atau binatang? Aku manusia, tetapi bukan manusia sepertimu. Aku telah cacat oleh perang di Palagan Wirosaban ini. Kau manusia? Lalu kenapa kalau kau manusia tidak mau menampakkan diri kepadaku? Sima, maukah kau berkawan denganku? Aku mau berkawan dengan siapapun. Tetapi kalau kau tidak mau menampakkan diri, mana mungkin aku bisa berkawan denganmu? Benar, kau mau berkawan denganku. Kau tidak lari bila aku menampakkan diri di depanmu. Aku berjanji berteman dan bersaudara dengan siapapun juga. Tapi kau harus menampakkan dirimu. Benarkah? Aku ingin memastikan kau mau menerima kehadiranku. Aku tidak bisa menerima kehadiranmu apabila kau tidak menampakkan dirimu. Wah, benarkah begitu? Kalau nanti aku muncul di hadapanmu, kau lari. Siapakah namamu? Kau tahu namaku dan memanggilku. Tapi kau sungguh asing di telingaku. Suaramu sungguh aneh. Aku tidak habis pikir. Siapa dirimu? Sima, lihatlah kemari. Lihatlah. Ada apa, Sima? Mengapa kau di sini? Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah saya, Tuhan. Iya, ada apa? Ada apa, Sima? Hah? Apakah pemerintah Surabaya belum memberikan santunan atas kepergian suamimu? Tuhan, tolonglah saya, Tuhan. Coba kau bersabar. Atur napasmu, lalu kau ceritakan apa yang kau alami. Dan apa yang terjadi. Sehingga kau lari tunggang langgang seperti ini. Sambil menjerit-jerit minta tolong. Siapa yang mengganggumu? Aku yang akan menghadapinya. Aku akan menolongmu apabila kau mau menjelaskan dengan baik. Ayo, minggirlah. Siapa yang mengganggumu? Simah menceritakan apa yang terjadi di Kali Brantas saat ia menaburkan kembang untuk arwah suaminya yang gugur di Palagan Wirosaban. Simah benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia menunduk di hadapan Bagaskoro dengan wajah pucat pasi. Jadi kau mendengar siluman ular? Benar, Tuhan. Sungguh, hamba tidak berbohong. Apakah kau bisa mengantarkan di mana siluman itu berada? Tuhan, tidak. Saya tidak akan berani ke sana lagi. Tuhan Bagaskoro, tolonglah saya. Saya takut. Ayolah, jangan takut. Lebih baik kau ikut aku ke pendopo. Beritahu masalah ini pada Kanjeng Pangeran Peki.
Kau bicara tentang siluman ular. Apakah kau tidak salah lihat? Kau jangan mengada-ada. Jangan-jangan yang kau lihat itu adalah buaya. Demi Allah, Gusti. Sungguh, hamba melihat manusia berkepala ular. Kalau benar seperti itu, artinya kita tidak bisa menghadapi dengan akal sehat. Kita butuh dukun. Kanjeng, soal perdukunan biarlah hamba yang menangani. Kalau ada manusia siluman, hamba akan menghadapi dengan tukang sihir hamba. Hamba tidak akan takut dengan makhluk apapun. Ronggo Lelono akan tetap maju. Paman Ronggo Lelono. Hamba Kanjeng Pangeran. Karena kau yang lebih tahu masalah ini, kau boleh mengatasinya. Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba akan tetap melangkah dan hamba akan hadapi manusia-manusia siluman itu. Hamba tidak akan membiarkan orang-orang menggunakan masa-masa tegang seperti ini untuk mengacau wilayah kita. Nah, perkenankan hamba untuk memanggil kawan-kawan hamba, Kanjeng Pangeran. Terserah, Paman. Yang penting urusan ini segera kau selesaikan. Hamba, Kanjeng Pangeran. Dan kau, Simah. Hamba, Kanjeng Pangeran. Jangan kau besar-besarkan berita ini. Jangan kau sebarluaskan. Hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba tidak akan pernah menceritakan hal ini pada siapapun. Namun, hamba takut sekali, Kanjeng Pangeran. Untuk itu, kumohon kau sudi memberikan petunjuk. Sebab hanya Paman yang tahu untuk mengatasi bagaimana menghadapi makhluk-makhluk lembut semacam itu. Ayolah, kamu ikut aku ke rumah Mbah Tirun. Pada saat itu pula, Simah diajak ke rumah Mbah Dirun, ahli sihir Jawa Timur yang mumpuni. Mbah Dirun adalah sesepuh yang memiliki kekuatan batin melebihi ahli sihir lainnya. Ia kepercayaan Pangeran Pekik. Usianya sudah 112 surya atau 112 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Nak Simah melihat seekor ular. Iya, ular itu besar sekali, Mbah. Kepalanya sebesar gelugu. Oh, kau tidak apa-apa, Simah. Tapi ada persyaratan khusus untukmu. Apa yang harus hamba lakukan, Mbah? Aku hanya sebagai perantara saja, Nak Simah. Mbah minta sesampai di rumah nanti, kau jangan pergi kemana-mana. Kau punya teman di rumah? Hamba, Mbah Dirun. Karena Kang Wiro telah mati di medan peperangan, maka hamba tidak punya teman lagi. Hamba tinggal seorang diri. Hamba tidak punya siapa-siapa lagi, Mbah. Ya, baiklah kalau begitu. Mbah Dirun minta kau tetap tinggal di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Tapi, Mbah, hamba takut pulang sendirian. Nak Mas Ronggo Lelono. Hamba Mbah Tirun. Tolong Nak Mas Ronggo Lelono sudi mengantarkannya. Antarkan sampai di rumah dan pastikan tidak terjadi apa-apa. Hamba Mbah Tirun. Hamba akan mengantarkan Simah. Ya. Ingat, pastikan ia selamat. Dan Nak Mas Ronggo Lelono, sudilah kembali kemari. Iya, Mbah Tirun. Simah, ayo ku antar pulang. Hamba Kanjeng Dipati. Ingat, Simah tidak boleh pergi kemana-mana sampai Mbah Tirun selesai mengadakan doa tirakatan untukmu. Sudah. Pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terima kasih, Mbah. Saya pergi dulu, Mbah Tirun. Ya.
Simah diantarkan Ronggololono pulang ke rumahnya. Mbah Dirun mengawasi mereka dari kejauhan dengan tetap duduk bersila di ruang tengah gubuknya. Lelaki itu matanya berpijar. Dupa yang mengepul di depannya terus mengepulkan asap kemenyan dan menaburkan bau-bauan harum, membuat bulu kuduk merinding. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.